Halo, selamat datang di demo aplikasi Decision Support System berbasis metode Weighted Product atau WP, kemudian Simple Additive Weighting atau SAW dan Topsys, metode Topsys atau Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Aplikasi ini dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan berbasis kriteria dan bobot dengan metode multi kriteria dan populer. Untuk memulai aplikasi ini, pengguna terlebih dahulu memulai dengan login menggunakan akun yang eh, telah terdaftar atau bisa menggunakan akun Google. Se itu bisa dimulai dengan sign in with Google. Pengguna bisa memilih mengklik button ini, sign in with Google. Kemudian halaman akan beralih ke halaman eh, halaman em, landing page atau welcome page dari aplikasi ini. Setelah masuk, di sini akan ada beberapa tab, yaitu tab untuk halaman frameworknya sendiri, kemudian ada tab untuk history, kemudian ada tab untuk profil pengguna. Ini bisa diklik kalau profil pengguna hanya ada fitur untuk log out, kemudian ada history ini untuk menyimpan dari em, historical data yang sudah pernah diinput di sistem ini. Kemudian tab ini, fitur utama adalah untuk fitur DSS-nya sendiri, yaitu Smart Choice DSS. Kita bisa pilih untuk menuju halaman Smart DSS-nya dengan mengklik tab Smart Choice DSS. Nah, setelah di halaman Decision Support System Framework, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menginput data. Pengguna dapat memasukkan data alternatif dan juga kriteria yang akan dibuat untuk mengambil keputusan nantinya. Setiap alternatif memiliki nilai pada masing-masing kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, selain itu, pengguna juga dapat menentukan bobot untuk setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kemudian, yang tidak boleh kita lupakan juga, kita harus memilih terlebih dahulu metode apa yang kita akan gunakan. Di sini tersedia tiga metode, yaitu WP atau Weighted Product. Ini kita menggunakan perkalian untuk membandingkan bobot setiap kriteria pada setiap alternatif yang ada. Kemudian ada SAW atau Simple Additive Weighting. Dengan SAW ini perbedaannya ialah kita terlebih dahulu melakukan normalisasi nilai kriteria, lalu kemudian menjumlahkan hasil kali dengan bobot masing-masing. Kemudian yang terakhir ada topsis. Ini kita diperlukan untuk menghitung jarak antara alternatif terhadap solusi ideal positif dan juga negatif untuk menentukan peringkat yang terbaik. Kemudian di sistem ini juga sudah secara desain juga sudah dibuat proses perhitungan. Jadi setelah pengguna nanti memilih metode yang diinginkan, sistem akan otomatis melakukan perhitungan dan menampilkan langkah-langkah perhitungan yang dilakukan, termasuk normalisasi, pembobotan, hingga proses perankingan itu sudah dilakukan secara otomatis. Em, Hasil akhir dari setiap metode akan ditampilkan dalam bentuk em, perankingan nantinya. Oke, em, untuk bisa lebih jelas kita bisa mulai lakukan simulasi. Misalkan kita bisa beri contoh penerapan aplikasi Decision Support System ini dalam studi kasus pemilihan supplier bahan baku misalnya. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan, katakanlah sebuah perusahaan industri atau manufaktur ingin memilih supplier terbaik untuk bahan baku mereka, misalkan begitu. Misalkan ada beberapa calon supplier, katakanlah supplier A, B, C, kemudian eh, ada beberapa kriteria yang yang menjadi eh, indikator pemilihannya. Oke, misalkan kita gunakan metode pertama, yaitu SAW misalkan. Lalu kita masukkan kriteria yang digunakan dalam penilaian, misalkan adalah harga, misalkan harga dari bahan baku. Kemudian kriteria lainnya kualitas dari bahan bakunya misalkan. Kemudian ketepatan waktu supplier
dalam memenuhi kebutuhan, misalkan begitu. Kemudian kriteria keempat misalnya layanannya, em, kualitas layanannya misalkan, atau tingkat layanan, kita kita katakan tingkat layanan misalkan begitu. Maka di kriteria harga ini, kita membutuhkan semakin murah harganya itu akan semakin baik, maka tipenya adalah cost ya gitu ya. Kemudian untuk kualitas ini kita diperlukan semakin baik kualitasnya, semakin bagus, maka tipenya adalah benefit. Kemudian untuk ketepatan waktu kita butuh yang tercepat, maka ketepatan waktu juga tipenya adalah cost. Cost, cost dari benefit ini artinya ialah untuk cost semakin kecil nilainya, maka semakin baik. Untuk benefit itu semakin besar nilainya, maka akan semakin baik. Ini kita udah dapat ada 4 kriteria dengan masing-masing tipe ya. Kemudian yang ketiga adalah pembobotan. Jadi misalkan untuk harga itu kita kasih bobot misalkan eh, 0,3 misalkan begitu. Kemudian untuk quality itu 0,25 misalkan begitu. 0,30. Kemudian untuk ketepatan waktu ini kita samakan dengan kualitas misalkan 0,25. Lalu untuk tingkat layanan misalkan kita kasih bobot 0,20 misalkan gitu. Setelah semua kriterianya kita kita masukkan, maka eh, proses berikutnya ialah menambahkan alternatifnya. Misalkan pada kasus ini kita punya lima, lima eh, alternatif, misalkan ada 5 supplier, 5 calon supplier, misalkan begitu. Misal katakanlah calon calon supplier A itu ngasih harga misalkan di harga 5 juta rupiah, misalkan begitu. Kemudian kualitasnya misalkan kualitasnya 4,5/5 misalkan begitu. Ketepatan waktu, hmm, eh, sorry, ketepatan waktu di sini harusnya adalah benefit semakin tepat waktu. eh, sorry, seharusnya ini adalah waktu waktu pengiriman. Kita katakan gitu ya, waktu pengiriman. Misalkan waktu pengiriman untuk calon supplier A itu bisa di waktu 7 jam misalkan gitu. Tingkat layanan yang bisa diberikan oleh calon supplier A ialah eh, misalkan 8/10 begitu. Kemudian ada calon supplier B sebagai alternatif kedua. Misalkan calon supplier B memberi harga yang mungkin sedikit lebih murah, katakanlah 4.800.000. Kemudian tapi dengan kualitas yang agak rendah, misalkanlah dengan 4,4/5. Kemudian waktu pengiriman juga sama, itu 7 jam. Kemudian tingkat pelayanannya cukup bagus, misalkan katakanlah 9 gitu. Kemudian ada alternatif yang ketiga, kita misalkan calon supplier C memberi harga eh, yang sama dengan calon supplier A, misalkan 5 juta. Kemudian kualitasnya sama dengan calon supplier B, misalkan 4,4/5. Kemudian waktu pengiriman bisa lebih cepat, misalkan 6 jam. Namun tingkat layanannya eh, tidak jauh berbeda dengan calon supplier A, misalkan 8. Kemudian kita punya calon supplier lain, katakanlah calon supplier D, mampu memberi harga di angka lebih murah, misalkan 4,4.500.000, katakan begitu. Namun kualitasnya lebih rendah lagi, misalkan 4,3, dengan waktu pengiriman yang cukup lama, misalkan 8 jam. Kemudian tingkat layanannya misalkan kayak 8.
tetap sama 8. Lalu terakhir ada ada alternatif terakhir yaitu calon supplier. Calon supplier misalkan memberi harga yang sama 5 juta, kemudian kualitasnya katakanlah ini sangat bagus 4,6 misalkan gitu. Kemudian waktu pengirimannya juga eh, sama 7 jam katakanlah. Kemudian tingkat layanannya eh, namun tingkat layanannya kurang, katakanlah dia di angka 7. Nah, setelah kita masukkan alternatif-alternatif ini dengan beberapa kriterianya, nilai dari beberapa kriteria yang kita telah tentukan, maka kita bisa lakukan kalkulasi untuk menentukan alternatif mana yang mendapat ranking yang paling baik. Ini kita bisa klik kalkulasi. Nah, setelah ini kita akan dapatkan skor eh, alternatifnya. Calon supplier C itu mendapatkan skor yang paling baik, yaitu 0,937. Maka dia ada berada di ranking pertama. Kemudian calon supplier B itu berada di ranking kedua dengan skor 0,935. Kemudian ada calon supplier A di posisi ketiga dengan nilai 0,907. Kemudian calon supplier D di posisi keempat dengan 0,899. Dan terakhir adalah calon supplier A dengan skor hanya 0,89. Nah, ini menjadi rekomendasi kita atau inilah yang akan menjadi kesimpulan kita em, dalam mengambil keputusan. Hasil akhir ini akan dijadikan eh, hasil akhir dari ranking ini akan dijadikan eh, eh, pendukung keputusan kita. Maka kita bisa mengambil calon supplier C misalkan karena dia memiliki eh, skor yang paling tinggi. Nah, hasil ini juga bisa kita simpan untuk nantinya kita bisa lihat ulang gitu. Ini kita simpan di save result. Kita klik button save result, kemudian ada kemunculan calculated save successfully. Artinya artinya perhitungan kita ini sudah bisa disimpan dan kita bisa lihat di tab history di sini. Nah, ini yang tadi kita lakukan. Calon ranking satu ada calon supplier C, kemudian ranking 2 supplier B begitu. Dan berlaku juga untuk dengan metode yang berbeda. Misalkan kita gunakan metode Topsys misalkan dengan kriteria yang sama dan alternatif yang sama. Eh, kita ulang lagi untuk menginput kriterianya yaitu ada harga, kemudian ada eh, harga sebagai cost, kemudian ada tadi kualitas sebagai benefit, kemudian tadi ada waktu pengiriman itu sebagai cost, terakhir tadi ada eh, layanan, tingkat layanan itu sebagai benefit. Katakanlah kita gunakan bobot yang sama, yaitu harga tadi di 0,30, kemudian ada quality di 0,25, kemudian waktu pengiriman sama dengan quality yaitu 0,25, dan terakhir ada tingkat layanan di 0,20 misalkan begitu. Dan kita gunakan alternatif yang sama pada kasus yang tadi menggunakan SAW, eh, yaitu ada calon supplier A dengan harga 5 juta. Tadi kualitinya tadi 4,5, eh, kemudian waktu pengirimannya tadi 8 jam ya 7 jam ya, tingkat layanannya dari 8. Kemudian alternatif calon supplier B misalkan dengan kasus yang sama, kita inputkan kembali tadi di harga 4,8 juta ya. Kemudian kualitinya lebih rendah 4,4, kemudian waktu pengirimannya juga sama, dan kualitinya sama tadi ya. Eh, kita coba cek lagi untuk memastikan uh, supaya tidak berubah. Kita pastikan di history tadi.
eh 4,4, 7, dan 9. Oke, ini tingkat layanannya 9 ya. Kemudian alternatif C tadi kita gunakan 5 juta, 4,4, 6, dan 8. Oke. Eh, calon supplier B, calon supplier C, 5 juta, eh, di kualitinya sama 4,4, eh, waktu pengiriman lebih cepat 6 jam, kemudian tingkat layanannya 8. Kemudian calon supplier D, harganya lebih murah, paling murah ini 4.500. Kemudian kualitinya juga paling rendah, 4,3. Kemudian waktu pengirimannya cukup lama, 8 jam, dan em, tingkat layanannya sama 8. Kemudian ada alternatif terakhir adalah calon calon supplier E ya, untuk sebagai alternatif terakhir. Em, menjual dengan harga yang sama 5 juta, namun eh, kualitinya paling baik, 4,6 kan. Kemudian waktu pengirimannya juga eh, lebih cepat, dan tingkat layanannya juga eh, paling good, misalkan gitu. Eh, dengan dengan kasus yang sama, kita bisa kalkulasikan dengan metode yang berbeda. Yaitu sekarang kita menggunakan metode Topsys. Eh, kita bisa langsung hitung dengan mengklik button calculate, maka hasil yang dihasilkan pun akan berbeda. Ini untuk kasus yang tadi kita dapat kan urutannya untuk prioritas pertama kita juga dapatkan hasil yang sama, yaitu supplier C, kemudian supplier B, supplier A, D, dan E. Namun untuk di angka stop di sini, untuk supplier eh, yang 4 dan 5 itu eh, diganti E dan D. Itu bisa dilihat hasil, kita save dulu hasilnya untuk kita bandingkan eh, di history page. Ini kita bisa lihat alternatifnya sama, kemudian bobotnya sama. Kita bisa dapatkan hasil yang rankingnya berbeda dengan berbeda metode antara SAW dan Topsys. Eh, untuk urutan pertama, kedua, dan ketiga masih sama. Kemudian untuk urutan keempat dan kelima ini kita ada sedikit selisih antara supplier E dan supplier D dengan skor yang beda tipis sebenarnya, 0,365 dan 0,339. Selanjutnya kita coba dengan kasus yang sama menggunakan metode WP. Dengan metode WP ini, dengan metode WP eh, agak cukup unik. Nah, WP ini, eh, metode WP itu hanya untuk mengalihkan setiap bobot alternatif dengan bobot, setiap nilai alternatif dikalikan dengan bobotnya setelah dinormalisasi. Itu yang dilakukan di metode WP. Oke, kita bisa tambahkan kembali untuk kriterianya itu harga, kemudian ada eh, kualitas, kemudian ada ket- em, waktu pengiriman tadi untuk yang kriteria ketiga, kemudian ada terakhir adalah untuk kualitas layanan, tingkat layanan ya. Oke, tingkat layanan. Untuk bobot kita kasih dengan bobot yang sama dengan kasus sebelumnya, 0,3, 0,25, 0,25, kemudian 0,20. Untuk alternatif juga sama, calon supplier A, calon supplier B,
kemudian ada calon supplier C, lalu calon supplier D, dan terakhir adalah calon supplier E. Untuk harga eh, kita masukkan masih sama dengan sebelumnya itu 5 juta. Kemudian ini 4.800.000. Kemudian ini juga 5 juta. Ini tadi 4.500.000. Dan ini tadi sama 5 juta. Untuk supplier E 5 juta. Untuk kualitas ini 4,5 untuk supplier A, supplier B 4,4 tadi, supplier C tadi 4,6, lalu ini 4,3. Sorry, 4,4, 4,4, 4,3, 4,3, lalu 4,6. Untuk waktu pengiriman, supplier A tadi 7 jam, kemudian ini juga 7 jam, eh, kemudian yang supplier C 6 jam, kemudian supplier D 8 jam, dan supplier E juga 7 jam. Untuk tingkat layanan, supplier A 8, supplier B 9, supplier C 8, supplier D 7, supplier sorry, supplier D 8, supplier E 7. Untuk menghitung dengan metode WP ini, kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan mengklik button calculate. Maka hasil hasil dari hasil dari perenggingan akan didapatkan. Dengan metode WP yang kita dapatkan adalah calon supplier B menjadi eh, top ranknya dengan nilai 3 369.200 369,282, dan seperti yang lihat skornya. Ini sebenarnya skor ini bisa dinormalisasi menjadi range 0 ke 1 dengan proporsi yang sesuai dengan eh, sesuai dengan banyaknya alternatif. Ini bisa kita save hasil kalkulasinya. Nah, akan dimunculkan di halaman history. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa bandingkan eh, masing-masing metode ini menghasilkan hasil yang tidak sama, yaitu dengan metode WP. Dengan metode SAW kita dapatkan calon supplier C menjadi top rank, kemudian dengan metode top C sama calon supplier C dengan yang menjadi top rank. Namun dengan metode WP, calon supplier C, calon supplier B yang menjadi top rank. Ya, mungkin demikian cara penggunaan dari framework em, framework BSS ini. Eh, untuk keluar dari halaman ini kita bisa logout kembali dengan mengklik button logout di profile. Ya. Demikian proses demo framework decision support system dari kami. Terima kasih sudah eh, mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.